Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya ngejawab pertanyaan tentang gimana cara menyikapi rasa kecewa terhadap takdir Allah. Ini agak seru sih ya. Takdir Allah yang mana? Kalau kaitannya terkait dengan jodoh, dengan pacar, dengan seseorang yang diharapkan jadi jodohnya, terus kemudian nggak jadi nikah sama kita, dia nikahnya sama orang lain, lebih nyeseknya dia jodohnya adalah teman sahabat kita sendiri, satu kontrakan, satu kosan, satu kamar dengan kita, kan nyesek gitu. Drama apa lagi? Baik, oke, kita bikin slow aja ya biar nggak serius banget gitu. Kecewa dari takdir Allah itu adalah apa ya, jadi macet, speechless gitu jadinya. Kadang kita itu manusia biasa ya, karena kita manusia biasa. Itu kalau Allah takdirkan sesuai dengan apa yang kita suka, kita ya senang gitu, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau ditakdirkan dengan sesuatu yang yang nggak jadi sesuai dengan pengen kita, jadi kita tuh kayak stres gitu ya, sering umpat-umpatan, bahkan ngumpatin Allah gitu. Iya, saya langsung strength gitu ya jawabnya. Ada yang demikian, kayak nyalain Allah ketika takdir yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kenapa demikian? Kenapa kita sampai stres? Kenapa kita sampai nyalain Allah gitu? Ya Allah, aku kurang apa gitu kan? Kenapa malah kau, ya nggak apa-apa sih nggak nikah, tapi jangan jodohin sama si ini dong. Ini kan sahabat aku sendiri gitu. Kayak Allah tuh nggak punya perasaan, kayak Allah tuh nggak adil, kayak Allah tuh nggak bijaksana gitu. Ini bab yang serius bro, bab serius banget. Saya sampai heran sama orang yang demikian. Kapasitas orang yang seperti ini itu apa? Kok sampai berani-beraninya menyalahkan keadilan Allah, sampai berani mempertanyakan kebijaksanaan Allah, sampai menyamakan perasaan manusia dengan perasaannya Allah. Ini kan hamba yang kurang ajar kalau sampai dilakukan ini semua dengan sadar gitu. Iya gak sih? Saya sepakat dengan beberapa orang yang berusaha mati-matian untuk berusaha mencari hikmah. Walaupun ini klise ya, tapi ini pekerjaan orang yang sabar. Ini pekerjaan luar biasa yang memang effort banget itu. Seseorang belum dikatakan beriman jika belum diuji dengan hal ini. Walaupun saya sendiri juga mungkin sangat perlu belajar, tetapi saya selalu minta, ya Allah, jangan sampai jadikan hamba seorang yang kufur terhadap nikmat-Mu. Ketika diberi cobaan, jangan sampai hamba untuk kemudian bisa mempertanyakan takdir-Mu. Jangan sampai. Ada memang beberapa catatan di Lauhul Mahfuz yang bisa kita ikhtiarkan. Tetapi jika sesuatu itu sudah terjadi, jawabannya adalah ikhlaskan. Karena sudah terjadi, sudah ada tanda jadinya. Tanda jadinya dia udah akad sama orang lain, tanda jadinya di kamu sakit hati. Itu udah terjadi, mau gimana lagi? Ya udah, berpikiran positif terhadap maksud Allah, maka Allah akan sesuai dengan prasangka hambanya. Berpikiran positif terhadap kejadian yang Allah takdirkan, Allah akan takdirkan sesuatu yang baik, yang positif, sesuai dengan prasangka kita. Ana inda dhanni abdi bi. Allah udah jelas berikan konsep sebuah harapan, sebuah kabar baik kepada kita. Maka tinggal kita untuk meyakininya. Kalau kita kecewa karena kalau kita kayak dikecewakan terhadap takdir, ini jawabannya satu. Jawabannya kita terlalu berharap terhadap sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita kagumi, sehingga ketika harapan itu sudah terinvestasi full kepada seseorang atau sesuatu yang kita sukai itu, maka hidup kita, sebagian dari diri kita ada di sesuatu itu, ada pada seseorang yang kita sukai. Nah, ketika seseorang atau sesuatu yang kemudian kita suka itu nggak sama dengan apa yang kita harapkan,
Kita udah nabung banyak, investasi banyak, ternyata dianya ambiar sama orang lain misalnya dan seterusnya. Sakit hati, kecewa. Itu kaidahnya. Maka itu sadari sebelum jatuh, sebelum ambiar, sebelum investasi harapan, sebelum investasi yang macam-macam, bahkan harta, nabung buat nanti nikahnya sama dia, udah nge-DP bareng, ternyata digunakan sama orang lain kan, ya begitulah pokoknya. Jadi sebelum itu terjadi, kita harusnya bijaksana dan harus mawas diri. Sebesar apapun kecewaan kita terhadap maksud Allah, maka kita harus berpositif thinking bahwa apapun yang kemudian mengecewakan kita, sesuatu yang mengecewakan itu sebenarnya adalah cara Allah membuat kita naik level dengan cara bersyukur terhadap apa yang terjadi hari ini, karena ini adalah terbaik bagi kita, karena ini adalah sesuatu yang Allah tunda kebaikan untuk kita. Boleh jadi Allah mempunyai seseorang yang lebih pantas, yang lebih baik untukmu nanti. Dan semakin kita yakin, semakin kita percaya ini, semakin kita semogakan, maka kita juga akan semakin yakin bahwa sebenarnya Allah dekat sama kita, Allah ngajak kita, Allah ngasih alarm kita, dan kita akan terhindar dari kekecewaan yang berlebihan. Saat kita memegang sesuatu dengan erat, menggigit dengan kuat-kuat, ketika hilang begitu saja, gigit kuat-kuat terus kemudian ditarik, ya sakit lah giginya. Ketika kita pegang erat-erat dan itu ditarik paksa, ya sakit juga. Maka cobalah tenang, bahwa yakini, seyakin ketika kita makan kita kenyang, seyakin ketika kita melempar sesuatu ke atas dia akan jatuh ke bawah, dan ketika sakit hati seperti ini, ketika kecewa seperti ini, yakinlah bahwa Allah mempunyai sesuatu yang lebih baik sebagai gantinya. Sehingga apa yang kemudian menjadi kebanggaan kamu, terus kemudian menjadi investasi kamu, ketika tiba-tiba itu semuanya hilang, disitulah sebenarnya Allah seolah-olah membisikkan ke dalam telinga kita, ada kemuliaan loh yang aku siapin buat kamu, wahai hambaku, karena kamu sudah berusaha bersabar. Karena rasa kecewa itu sebenarnya adalah cara Allah untuk membimbing kita, untuk menjadikan kita menjadi hamba yang selalu percaya pada Allah dan selalu berprasangka baik atas segala ketentuannya. Selepasnya, ketika kita menghadapi masalah yang sama atau mungkin kurang dari itu, maka kita udah bijaksana, kita udah tough, kita udah tangguh, kita nggak akan baperan lagi. Ya wajar ada kecewa, tapi ya jangan berlebihan. Segera perbaiki, segera kawal dengan iman, segera isi dengan amal soleh. Karena pada sesuatu yang terjadi di dunia ini, pasti Allah udah catatkan, dan pasti Allah sudah berikan hikmahnya, dan akan berikan ganjalannya ketika kita bisa lolos seleksi ujian. Jadi orang yang nggak lolos ujian itu bukan yang nggak bisa ngerjain soal, tapi orang yang udah jauh-jauh waktu dia tidak mengerjakan soal. Jadi jelas dia nggak lolos ujian. Kalau dikerjakan kemudian masih belum sesuai standar, Allah akan uji lagi. Allah akan uji lagi. Jadi kita perlu belajar, kita akan remedial lagi dalam urusan cinta, dalam urusan iman, dalam urusan kepercayaan kita terhadap takdir Allah. Semoga Allah masih memberikan kamu kesempatan, semoga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa memperbaiki keimanan kita, kepercayaan kita terhadap Allah, sehingga kita bisa lolos dari setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Allahu a'lam bishawab.